إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini dihukumi hasan derajatnya oleh para ulama ahli hadis. Kisah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari membawa lembaran-lembaran yang berisi ajaran Taurat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembaran-lembaran tersebut dia dapatkan dari sebagian ahli kitab, al-Yahud. Melihat lembaran-lembaran tersebut ada di tangan Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan teguran sekaligus bimbingan akan satu prinsip akidah yang harus ada pada hati setiap muslim yang mengaku muslim, yang harus diyakini dan dibawa sampai mati. Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, wahai Umar, apakah engkau mulai bimbang, mulai ragu setelah membaca lembaran-lembaran tersebut? Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, sungguh aku telah datang membawa ajaran yang terang benderang, yang jauh lebih sempurna. Tidak ada kebaikan melainkan semua kebaikan itu ada dalam syariat yang aku bawa, dan tidak ada keburukan melainkan semua keburukan itu telah dilarang dalam syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ini wajib kita yakini. Siapa yang tidak berada di atas keyakinan ini, dia bukan orang Islam, dia bukan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadapan Umar bin Khattab,
Walladzi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku di tangannya. Lau anna Musa hayyan, andai kata Nabi Musa alaihissalam saat ini masih hidup, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka dia tidak punya pilihan yang lain kecuali menjadi pengikutku. Musa alaihissalam salah seorang nabi terbesar, salah seorang nabi teragung, kalimullah. Bahkan beliau termasuk nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Andai kata beliau hidup di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi beliau untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi beliau untuk mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun aw Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi Allah zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, entah dia Yahudi ataupun Nasrani, dia mendengar aku telah diutus, kemudian dia tidak beriman dengan syariat yang aku bawa, melainkan pasti dia termasuk penghuni neraka. Hadis sahih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada semua nabi dan rasul. Kelak jika rasul yang terakhir telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Muhammad alaihi salatu wassalam telah diutus ke tengah-tengah manusia, dan kalian wahai para nabi dan rasul, kalian ketika itu masih hidup, la tansurunnah, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kalian wajib beriman kepadanya dan kalian wajib menjadi pengikutnya dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mau mengambil perjanjian ini, kata Allah, kalian mau mengakuinya dan mau mengambil perjanjian ini, bahwasanya kelak jika Muhammad alaihi salatu wasallam muncul ke tengah manusia, kalian wajib untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Qalu aqrarna, para nabi dan rasul tanpa terkecuali mereka semua mengatakan, kami menerima dan mengakui perjanjian ini ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi bersama kalian bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir, nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi kitab suci setelah kitab suci yang diturunkan kepada beliau, tidak ada lagi syariat setelah datangnya syariat yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada agama yang sah, tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah kecuali Islam. Siapa yang mengatakan semua agama sama, Yahudi sama dengan Islam atau Nasrani sama dengan Islam, dia bukan orang Islam. Sekalipun dia mengaku Muslim, dia bukan orang Islam. Bagaimana mungkin kita mengatakan semua agama sama? Bagaimana mungkin kita mengatakan
keyakinan An-Nasara sama di sisi Allah dan kelak mereka akan masuk surga jika mati di atas keyakinan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah tidak lain dialah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang meyakini dan mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Jika Allah telah mengkafirkan, lantas apa hak kita sebagai hamba, sebagai makhluk untuk mengatakan semua agama sama? Na'udzubillah. Maka ijma' sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dan para ulama yang lainnya, ijma' telah sepakat para ulama kaum muslimin untuk menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Hadirin mukminin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Syubhat pluralisme bahwasanya semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan dan semua kita akan bergandengan tangan di surga. Ini syubhat yang kembali dibangkitkan. Kembali diiklankan dengan dana yang tidak sedikit, dengan daya dan upaya yang luar biasa. Dan itu semua adalah bisikan syaitan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wajib bagi kita untuk selalu mengikrarkan akidah ini pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Toleransi bukanlah mencampur adukkan antara akidah dan antara ritual ibadah dengan akidah dan ritual ibadah agama lain. Bukan demikian toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Toleransi dalam Islam mengatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak, dan yang selamat itu hanya satu. Satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam. Toleransi adalah bersikap adil, tidak menzalimi mereka. Ini toleransi. Bukan toleransi kebablasan yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan mereka. Ini bukan toleransi. Atau menyuruh kaum muslimin untuk hadir pada perayaan atau ritual ibadah mereka. Ini bukan toleransi. Apalagi sampai harus membungkuk, mencium, mengagung-agungkan orang-orang yang telah dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, karena telah mempersekutukan Allah, karena telah menghina Allah dengan sekutu-sekutu mereka, tandingan-tandingan yang mereka ibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan dan akidah kita di atas tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada para sahabat, "Kaifa antum id nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana menurut kalian wahai para sahabat jika nanti kalian mendapati suatu masa, di masa itu Isa putra Maryam turun ke tengah-tengah kalian. Di antara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwasanya kelak Nabi Isa putra Maryam akan turun dan dia akan wafat di muka bumi.
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut kalian jika Isa putra Maryam turun ke tengah-tengah kalian? Sementara saat itu yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin, baik dalam urusan agama, termasuk dalam urusan menegakkan hukum syariat, dan termasuk dalam urusan imam salat, pemimpin dalam salat. Imam tersebut dari kalangan kalian, wahai para sahabat, dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Isa putra Maryam kelak akan turun di saat kaum muslimin sedang akan melakukan salat berjamaah, dan yang menjadi imam ketika itu adalah Imam Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi imam adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan makna wa imamukum minkum, maknanya adalah kelak Isa putra Maryam akan turun ke muka bumi untuk berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wajib kita meyakini akan hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekalipun kejadian ini belum terjadi, kita wajib meyakininya pasti akan terjadi. Karena yang mengabarkannya adalah manusia yang mendapatkan wahyu, kabar yang pasti benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hendaknya menjadikan kita ini menjadikan hal ini menjadikan kita berbahagia, bersyukur telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali nikmat yang besar ini, nikmat dipilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gadaikan begitu saja dengan mengatakan semua agama sama, atau dengan melakukan perayaan-perayaan bersama mereka, umat-umat di luar Islam. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka adalah ahlul kitab. Allah menghukumi ahlul kitab sebagai orang kafir, disamakan dengan orang-orang musyrikin. Kalau mereka mati tetap di atas akidah mereka yang batil, belum mereka mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini wajib kita yakini karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkannya kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.